Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amirmatika. Kami dari MGMP Matematika SMP Kabupaten Klaten. Kali ini mempersembahkan pembahasan soal siap KSN untuk Matematika SMP. Para siswa SMP, terutama calon peserta KSN, untuk mempersiapkan, mudah-mudahan yang kita sampaikan kali ini menambah pengayaan, bermanfaat dalam kesiapan menghadapi KSN. Baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Soal pertama ya. 1 kuadrat dikurangi 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi 4 kuadrat ditambah dan seterusnya ya, sampai 97 kuadrat dikurangi 98 kuadrat ditambah 99 kuadrat sama dengan berapa? Baik, kita ingat perkalian sekawan ya. Jadi dalam aljabar dulu, A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan perkalian sekawan, A ditambah B kali A dikurangi B. Nah, ini kita gunakan ya. Bentuk ini 1 kuadrat, nah ini min 2 kuadrat, ini plus 3 kuadrat, sama aja boleh saya tuliskan 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Begitu pula ini kalau dilanjutkan 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat dan seterusnya sampai ini terakhir 99 kuadrat dikurangi 98 kuadrat. Nah, bentuk pengurangan kuadrat dikurangi kuadrat bisa menggunakan sifat ini. Ini 1 kuadrat 1, kemudian 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat itu 3 tambah 2 kali 3 kurangi 2. 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat itu 5 tambah 4 kali 5 dikurangi 4 dan seterusnya begitu ya. Sampai terakhir 99 kuadrat dikurangi 98 kuadrat itu 99 ditambah 98 kali 98 ini seharusnya 99 dikurangi 98 ya, syarat dulu ini seharusnya 99. Oke ya. Baik, kemudian kita tampilkan tadi sampai sini ya. Oke, kemudian kita ingat 3 dikurangi 2 itu 1. Nah, sehingga bisa saya tuliskan 1, 3 tambah 2 itu boleh saya tulis 2 ditambah 3 kan komutatif. Nah, ini 1 dikali 1 kan tetap tidak mengubah bentuk. 5 dikurangi 4 juga 1. Nah, ini 5 tambah 4 sama aja 4 ditambah 5 dan seterusnya sampai ini 98 tambah 99 ya. Ini 98 tambah 99 terus ini 1. Nah, 1 nggak usah, kali 1 kan tidak mudah. Nah, ini sama aja penjumlahan bilangan asli dari 1 sampai 99. Nah, itu barisan aritmatika. Jadi ada 99 suku, nah, n per 2 dibagi 2. Ini suku pertama 1, suku terakhirnya 99. Ini kalau dijumlahkan 100 dibagi 2 50, sehingga 99 kali 50 diperoleh 4950. Oke, bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan. Soal kedua. Berapa banyak faktor dari 9000? Nah, faktornya ada berapa? Kita ingat 9000 kita faktor prima dulu, faktorisasi ya. 9000 itu 9 kali 1000. Nah, 9 itu 3 pangkat 2. 1000 itu kan 10 pangkat 3 ya, 10 itu kan 2 kali 5 sehingga 2 pangkat 3 5 pangkat 3 karena 2 kali 5 10 pangkat 3 1000. Nah, ini sudah faktorisasi prima. Nah, banyaknya faktor menurut teori ya, kalau sudah difaktorisasi prima ini teorinya adalah pangkatnya ini ditambah 1 semua dikalikan sehingga banyaknya faktor sama dengan 2 ditambah 1, ini 3 ditambah 1, ini juga 3 ditambah 1, sehingga ini
3 kali 4 kali 4. Maka diperoleh 3 kali 4 12 kali 4 48. Jadi banyaknya faktor dari 9.000 ada 48. Oke. Next, soal yang ketiga. Jumlah dari dua bilangan real bukan 0 adalah 4 kali hasil perkalian kedua bilangan tersebut. Berapakah jumlah dari kebalikan kedua bilangan tersebut? Nah, kita misalkan ya, dua bilangan yang bukan 0 itu adalah A dan B. 4 kali hasil perkaliannya. Kedua bilangan tersebut ya, jumlahnya A ditambah B. A ditambah B sama dengan 4 dari perkalian bilangan tersebut A kali B. Nah, diketahui ini. A ditambah B sama dengan 4AB. Ini kalimat ini kita tuliskan seperti ini. Berapakah jumlah dari kebalikan kedua bilangan tersebut? Kebalikan dua bilangan berarti 1/A ditambah 1/B. Nah, 1/A ditambah 1/B, nah, penjumlahan pecahan. Nah, kita samakan penyebutnya. Ini kali silang, B kali 1 ini B, A kali 1, A dibagi A kali B, AB. B ditambah A itu dengan A ditambah B kan sama, yaitu 4AB dibagi AB. 4AB dibagi AB ketemunya 4. Jadi jawabnya adalah 4. Next, soal nomor 4. Jika P sama dengan 2021 faktorial dikurangi 2020 faktorial dibagi 2019 faktorial, maka akar P sama dengan titik-titik. Kita ingat pengertian faktorial ya. N faktorial itu artinya N kali N-1 kali N-2 kali N-3 dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1 ya. Dikalikan itu N faktorial. Maka ini bisa kita tuliskan 2021 faktorial itu 2021 kali 2020 kali 2019 dan terusnya sampai 1 lah. 2018 sampai 1 dikalikan itu namanya 2019 faktorial. Dikurangi 2020 faktorial itu 2020 kali 2019 dan seterusnya sampai 1. Nah, 2019 sampai 1 perkaliannya itu dituliskan dengan 2019 faktorial dibagi penyebutnya 2019 faktorial. Kenapa ini dijadikan sampai 2019 faktorial? Karena pembaginya 2019 faktorial. Sehingga ini kita sederhana, kita bagi 2019 faktorial semua. Ini kita bagi dengan ini juga. Nah, kita coret sehingga diperoleh yang atas 2021 kali 2020 dikurangi 2020. Nah, ini sama-sama 2020 kita faktorkan ya, 2020 keluar kurung sehingga yang depan tinggal 2021 dikurangi 1 ya. Jadi kalau ini dikalikan dikembalikan jadi seperti yang atas. Oke, 2021 dikurangi 1 2020 sehingga P sama dengan 2020 kali 2020. Yang ditanyakan akar P. Akar P ini kan 2020 kuadrat, di akar ya kembali 2020 karena ini 2020 kali 2020, kalau di akar dapatnya 2020. Baik, next soal yang kelima. Rata-rata, median atau nilai tengah dan modus, data yang paling banyak muncul dari ketujuh nilai 60, 100, X, 40, 50, 200 dan 90 adalah sama, yaitu X. Berapakah nilai X? Nah, kita diketahui rata-ratanya juga X, maka kita tuliskan rata-rata dengan menjumlahkan seluruh nilai ini 60, 100 tambah X tambah 40 tambah 50 tambah 200 tambah 90 dibagi 7 karena ada 7 data ya, dibagi 7, rata-ratanya adalah X. Maka ini kita jumlahkan yang atas terus 7-nya kita kalikan dengan X sehingga
diperoleh yang atas 540 ditambah X ya, sama dengan 7X ya, 7 dikalikan X. Oke, nah 1X nya ini pindah ke ruas kanan mengurangi, sehingga 7X dikurangi 1X 6X, sehingga X nya 540 dibagi 6, 54 dibagi 6 itu diperoleh 9, jadinya 90, X nya 90. Jadi rata-ratanya 90, mediannya juga 90, modusnya juga 90. Next, soal nomor 6. Jumlah dari tiap dua pasang bilangan dari 3 buah bilangan bulat adalah 12, 17, dan 19. Berapakah median dari ketiga bilangan tersebut? Nah, median itu nilai tengah setelah diurutkan ya, dari kecil ke besar. Kita misalkan ketiga bilangan tersebut A, B, dan C. Nah, ini A kurang dari B, B kurang dari C. Jadi nanti mediannya adalah B yang tengah ya. Oke. Sekarang kita dari ketahui jumlah ini yang paling kecil A ditambah B itu 12 karena A kurang dari B kurang dari C. Kemudian A ditambah C 17. A tambah C 17. Nah, paling besar dua bilangan B dan C. B tambah C sama dengan 19. Kita ingin mencari B, maka bisa kita eliminasi dari ketiga persamaan itu. B ditambah C 19, kemudian dengan persamaan yang kedua A ditambah C 17. Kalau kita kurangkan C dikurangi C, habis tinggal B dikurangi A. B dikurangi A sama dengan 19 kurangi 17, 2. Ini kita eliminasi dengan yang atas, A ditambah B 12 atau B ditambah A 12. Ini kalau kita jumlahkan diperoleh 2B min A ditambah A 0 ya. 2 ditambah 12 14. 2B sama dengan 14 sehingga B nya 7. Berarti median ketiga bilangan tersebut adalah 7. Lanjut nomor 7. Misalkan, nah ini tanda kurung kotaknya AB ya, siku ya, melambangkan rata-rata dari A dan B. Sedangkan pakai tanda himpunan ini A, B, C artinya melambangkan rata-rata dari tiga bilangan A, B, dan C. Berapakah nilai dari? Nah ini berarti ini mencari rata-rata 10, 5, 0, kemudian ini rata-rata dari 2 dan 0, ini 0, dicari rata-ratanya. Nah, kita cari dulu yang ini, depan ini, 10, 5, 0, rata-ratanya 5, ya, karena dijumlah 15 bagi 3, 5. Kemudian yang tengah, 2, 0, nah ini rata-rata dari 2 dan 0, 1, karena 2 tambah 0, 2 bagi 2, 1. Sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi ini hasilnya tadi 5, ini tadi 1, ini 0. 5, 1, 0. Rata-ratanya kalau dijumlah 6 dibagi 3, rata-ratanya 2. Jadi jawabnya adalah 2. Lanjut nomor soal 8. Diberikan 201 data yang belum diurutkan ya, dari 0, 1, 2, 3 sampai 100. Kemudian 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, sampai 100 kuadrat. Median atau nilai tengah dari data tersebut adalah, nah median itu kan harus diurutkan dulu dari yang kecil ke yang besar. 201 data. Kenapa 201 ini? 0 sampai 100 ini sudah 101 ya. Sedangkan 1 kuadrat sampai 100 kuadrat ini 100 suku, sehingga 200 suku. Kalau umpama ini sudah urut, mediannya ini 100 ini seandainya urut, tapi ini belum urut. Nah, diurutkan dulu. Ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, sampai berapa kuadrat yang hasilnya kurang dari 100. Ya. Yaitu sampai 9 kuadrat. Ya, itu 81. Maka ini kita urutkan dulu. Ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya.
Kemudian yang kuadrat yang kurang dari 100 itu ada berapa? 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, sampai 9 kuadrat. Jadi ada 9 bilangan. Berarti mediannya ini dari 100 dikurangi 9 bilangan, ya. 9 bilangan. Jadi nanti jatuhnya ke 91. Nah, itu sebagai mediannya, ya. Sebagai mediannya ada 9 bilangan, sehingga 91 nanti sebagai mediannya, karena ini semua 9 bilangan ini di bawahnya 91, ya. Ini paling akhir nih 9 kuadrat itu 81, sehingga mediannya adalah 91. Oke, kita lanjut ke geometri sekarang. Jika panjang sisi persegi adalah 60 per n, maka n sama dengan, jadi perseginya ini yang warna pink ini, n nya berapa? Kalau luasnya 60 per n. Kita tahu kalau ini persegi berarti ini siku-siku, berarti segitiga ini siku-siku ini sebangun dengan segitiga ABC, ya. Siku-siku yang besar itu sudut C ini sama, maka umpama ini panjang sisinya saya misalkan S, maka perbandingan kita peroleh, misalnya ini titik D, S, nah, di depan sudut C, ya, dibanding segitiga yang besar di depan sudut C adalah AB, yaitu 3. S ini dibanding 3 AB sama dengan DC dibanding sisi miringnya ini 5. DC sisi miringnya segitiga ini, ya, dibanding sisi miring AC yaitu 5. Maka bisa dituliskan dengan perkalian silang, berarti DC-nya sama dengan 5 per 3S. Nah, DC-nya 5 per 3S, 5 kali S per 3. Jadi di sini panjangnya 5 per 3S. Nah, DC-nya. Sekarang berapa panjang BD? Nah, ini juga sebangun, ya. Ini siku-siku dengan segitiga besar ABC sebangun. Nah, ini sisi miringnya. Nah, maka bisa kita tuliskan perbandingannya, ini juga panjang sisinya juga S, ya, sisi perseginya. Ini sebagai sisi miringnya. Maka kalau ini bisa kutuliskan perbandingannya S sisi miring segitiga kecil ini dibanding dengan segitiga besar, yaitu AC 5. Nah, S banding 5 sama dengan BD banding BC. BC-nya 4. Nah, BD banding BC yaitu 4. Maka BD-nya sama dengan kali silang 4 per 5S. Maka di sini 4 per 5S. Oke. Padahal BD ditambah DC itu sama dengan 4 panjangnya. Maka bisa dituliskan 4 per 5S ditambah 5 per 3S ini sama dengan 4. Oke, kali silang aja. 4 kali 3 12 ditambah 5 kali 5 25 per penyebutnya 5 kali 3 15 kali S sama dengan 4. 12 ditambah 25 37 37 per 15S sama dengan 4. Berarti S-nya sama dengan 4 kali 15 kali silang 60 per 37. Oke, tadi luasnya 60 per N. 60 per N sama dengan 60 per 37. Berarti berapakah N-nya? N-nya sama dengan 37. Panjang sisi, ya, bukan luas. Panjang sisinya 60 per N. Ini tadi 60 per 37, berarti N-nya 37. Oke. Lanjut nomor 10. Masih geometri, ya. Berapakah luas daerah yang berwarna biru ini? Oke, kita buat diagonalnya dulu. Kita tarik garis, kemudian kita buat garis ini pertolongan. Kalau sudah, kita bagi 4 daerah segitiga, ya, ini segitiga A, ini segitiga B, ada segitiga C, ada segitiga D. Nah,
kita jumlahkan sekarang ya. Luas segitiga A ditambah segitiga C ya. Luas segitiga A ditambah segitiga C, ini kita misalkan panjangnya ini M ya. Ini misalkan N, kemudian ini P, ini Q ya. Kita hitung luas segitiga A ditambah segitiga C, A ditambah C. Luas segitiga itu setengah alas kali tinggi, alasnya 1, tingginya M ya, yang tegak lurus ya, ini M, ditambah luas segitiga C, setengah segitiga C alasnya juga 1, tingginya adalah ini ya, N. Nah, maka sama-sama setengah kali 1, setengah kali 1 keluar kurung, dalam kurung M ditambah N ya, setengah dari M ditambah N. M ditambah N itu berapa? M ditambah N sini sampai sini 7 tambah 1 8, jadi setengah dari 8 diperoleh 4. Nah, jadi jumlah luasnya A dan C 4. Sekarang luas B dan D ya. Luas B dan D, segitiga B dan D sama setengah alasnya 1, segitiga B tingginya ini P. Nah, sedangkan segitiga D itu setengah alasnya juga 1, tingginya adalah Q. Nah, P kali 1 ya P, ini jadi setengah P ditambah setengah Q, setengah P ditambah Q, P ditambah Q. Nah, P ditambah Q berarti sekian, 3 ditambah 1 tambah 3 itu 4, jadi setengah kali 4 diperoleh 2. Sehingga berapa luas dari yang berwarna biru? Tinggal jumlahkan. Luas yang biru adalah 4 ditambah 2 sama dengan 6 ya, 6 satuan luas. Oke, bisa dipahami. Kita lanjutkan nomor 11. Sebuah balok dengan panjang rusuk-rusuknya adalah bilangan bulat. Rusuk-rusuknya bilangan bulat. Perbandingan rusuk-rusuknya 1 banding 3 banding 4. Volume balok yang mungkin adalah, dari sekian ini volume yang mungkin untuk ketentuan ini apa? Kita ingat dulu, volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini perbandingannya, seandainya 1 banding 3 banding 4, 1P, 3P, 4P. Nah, perbandingan 1 banding 3 banding 4. Dikalikan ya, panjang, lebar, tinggi. P kali 3P kali 4P diperoleh 12P pangkat 3. Nah, sekarang A mungkin tidak, kalau volumenya 48. 48 sama dengan 12P pangkat 3. 48 itu 12 kali 4. Nah, berarti P pangkat 3 sama dengan 4. Tidak mungkin ya, bilangan bulat yang pangkatkan 3 hasilnya 4. Maka nomor A salah, ya, tidak mungkin. Sekarang kalau B 56. 56 sama dengan 12P pangkat 3. 56 dibagi 12 juga bukan bilangan bulat. Nah, apalagi berarti tidak mungkin. C 64. 64 sama dengan 12P pangkat 3. 64 dibagi 12 juga tidak bulat ya. Yang tadi bulat saja tidak mungkin, apalagi ini tidak bulat. Sekarang yang D 96 sama dengan 12P pangkat 3. 96 itu 12 kali 8. Nah, 8 ini bisakah sama dengan P pangkat 3 ya? Berarti kan 8 sama dengan P pangkat 3. Berarti P-nya 2. Berarti mungkin 2 pangkat 3 kan 8. Nah, mungkin berarti rusuk-rusuknya itu P-nya 2, jadi 2, ini 3 kali 2, 6, ini 4 kali 2, 8. Jadi rusuk-rusuknya 2, 6, 8. Jadi yang mungkin adalah jawaban yang D. Next, nomor 12, masih geometri ya. Diberikan 3 persegi berukuran 1 kali 1. Jadi panjang sisi persegi ini semua 1 ya. Kemudian
jika luas segitiga ABC seper N, segitiga yang pink ini, ABC ini seper N, berarti N sama dengan berapa? Baik, kita perhatikan segitiga ini dengan segitiga yang ini, yang misalnya kita berikan huruf ini D, kemudian ini E, maka segitiga ABC dan DCE ini sebangun. Nah, ini saja sebangun, ini bertolak belakang, sebangun. Kemudian segitiga ini dengan ini juga sebangun, maka D ini tengah-tengahnya, karena ini 1 banding 2, berarti ini juga 1 banding 2, ini setengah, ini 1, berarti nanti bisa dicari perbandingannya, ini sisinya 1 AB, maka dari DE ini 1, ini setengah, jadi 1,5 panjangnya. Perbandingannya ini 1 banding 1,5. Maka perbandingan tinggi segitiganya ini juga 1 banding 1,5. Maka bisa kita misalkan ini tingginya N, kemudian yang segitiga pink ini adalah M tingginya, maka M dibanding N, M dibanding N sama dengan 1 dibanding 1,5. Nah, kalau tak ingin pecahan ya kali 2, 1 kali 2, 2, ini kali 2, 3. Jadi M banding N itu sama aja 2 banding 3. Nah, sekarang padahal M ditambah N itu 1, ya. M ditambah N itu 1, karena ini adalah sama dengan sisi persegi 1. Nah, yang ditanyakan cari M dulu, berapa tinggi M. M-nya ini 2. Diketahui jumlahnya, berarti pembandingnya 2 tambah 3, jadi M-nya 2/5. 5 itu 2 ditambah 3, karena 2 banding 3. Nah, 1 itu M tambah N-nya, ya, 1. 2/5 kali 1, 2/5. Jadi tinggi segitiga ini 2/5. Maka luas segitiga ABC, alas 1 kali tingginya 2/5 dibagi 2. 1 kali 2/5, 2/5 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1. Jadi 1/5. Sehingga luas segitiganya 1/5. Padahal tadi luas segitiga ABC adalah seper N. Seper N sama dengan 1/5. Berarti N-nya sama dengan 5. Nah. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjut. Soal nomor 13. Nah, diketahui ini lingkaran, ada 2 tali busur yang tegak lurus, ya. AP2, ini BP-nya 6, ini PD 3. Ditanyakan berapakah panjang CP. Oke. Kita buat garis bantu, BC kita hubungkan, AD kita hubungkan. Maka diperoleh 2 segitiga yang sebangun, ya. Sebangun. Sudut ini sama dengan sudut B, ya, sudut D, karena menghadap busur yang sama. Sudut A juga sama dengan sudut C, yang menghadap busur yang sama. Ini siku-siku. Nah, maka kita peroleh perbandingannya AP banding AP di depan sudut ini, maka yang sama sudut ini, bandingnya CP. Nah, AP banding CP sama dengan DP di depan sudut A, ini yang di depan sudut C adalah PB. DP banding PB. Kita masukkan AP-nya 2 per CP sama dengan 3/6. Maka CP-nya 2 kali 6 per 3, disilang, ya. 2 kali 6 per 3. 12 bagi 3, 4. Sehingga panjang CP sama dengan 4. Oke. Nomor 14. Seluruh segitiga yang ada di bawah sebangun dengan segitiga sama kaki ABC. Ya, segitiga ABC sama kaki, AB dengan AC panjangnya sama. Setiap dari 7 segitiga paling kecil memiliki luas 1 satuan. Jadi segitiga kecil ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini masing-masing 1 satuan. Segitiga ABC memiliki luas 40 satuan. ABC segitiga besar ini luasnya 40 satuan. Berapa luas trapesium BDEC? Nah, BDEC trapesium yang pink ini, ya. Oke, kita
cari gunakan perbandingan saja. Nah, ini misalkan F, misalkan ini G, maka segitiga DFG ini segitiga yang paling kecil yang luasnya satu satuan tadi. Ini sebangun dengan segitiga ADE, ya. Segitiga DGF dengan segitiga ADE. Karena sebangun, kita cari perbandingan DF banding DE, DF banding DE, DF banding DE ini 1 banding 1, 2, 3, 4, 1 banding 4. Maka kalau segitiga sebangun, perbandingan sisinya 1 banding 4, perbandingan luasnya 1 kuadrat banding 4 kuadrat, 1 banding 16 dikuadratkan, ya, perbandingan luasnya. Nah, karena luas segitiga yang kecil itu 1, maka luas segitiga DEA, nah ini DEA ini ya 16, 1 kali 16, 16 satuan, ya. Padahal luas ABC tadi 40, maka luas trapesiumnya 40 dikurangi 16. Nah, luas segitiga ABC dikurangi ADE, ya. 40 kurangi 16 diperoleh 24 satuan luas. Baik, mudah-mudahan bisa dimengerti, ya. Lanjut. Nomor 15. Diberikan sudut ABC 24 derajat dan sudut ABD 20 derajat. Berapakah derajat besar sudut CBD terkecil yang mungkin? Kita gambar dulu. ABC 24 derajat. Kemudian ABD, kita buat sudut ABD ini 20 derajat, ya, 20 derajat. Maka CBD, nah, sudut CBD nya berarti selisihnya 24 dikurangi 20 CBD ini, nah, diperoleh 4 derajat. Maka sudut terkecil yang mungkin adalah 4 derajat. Oke, sementara untuk bagian pertama siap KSN ini sampai 15 soal dulu, bisa dilanjut pada kesempatan yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat. Oke, terima kasih atas atensinya, mudah-mudahan bermanfaat dalam kesiapan KSN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.